Halo Bor, bertemu dengan channel ini yang bernama Anime Singkat. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah anime baru yang berjudul Rise of the Dragon, yang menceritakan seorang anak muda yang ingin balas dendam kepada seseorang yang telah membunuh ayahnya. Berlatih dan bertekad kuat untuk menjadi yang hebat, anak muda itu pun diwarisi sebuah kekuatan dewa naga yang begitu hebat. Sebelum ke videonya, like, komen, dan subscribe ya Bor, biar channel penghibur saat kalian rebahan ini berkembang biak. Bercanda Bor, like, komen, dan subscribe jika kalian suka saja. Dan mohon maaf jika kalian belum suka pada channel saya ini. Well, Gasro. Diceritakan bahwa di zaman lampau dunia berada dalam kekacauan. Malapetaka yang menimpa tanah suci membuat makhluk hidup jatuh dalam jurang kesengsaraan. Namun lahir Dewa Naga yang menenangkan tanah suci dan menekan malapetaka di domain dewa. Namun 10.000 kemudian Naga meninggalkan warisan dewa dan diturunkan di domain dewa. Setelah itu perselisihan berbagai ras telah muncul. Penjahat kejam, jenius tak terandingi, dan tubuh ilahi yang tak terkalahkan bermunculan. Dengan adanya sebuah rumor siapapun yang memperoleh warisan dewa bisa menjadi penguasa baru di tanah suci. Kita dibawa ke sebuah sekte yang bernama Sekte Naga Bengis dan seorang murid sekte yang bernama Choi Qianyu yang debat dengan penasihat sekte yang bernama Lie Fangjiao. Karena Qianyu yang merupakan salah satu murid dari sekte tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian yang berada di tanah terlarang hanya karena dianggap sebagai putra dari seorang pendosa. Qianyu yang tidak terima karena ayahnya yang ingin membela sekte dibunuh oleh seorang pengadilan domain yang bernama Hye Yilang. Dan ia bertekad untuk membalaskan dendamnya dengan cara mendapatkan warisan naga azur. Namun malah sebaliknya, Sekte Naga Bengis menganggap ayah Su Qianyu sebagai seorang pendosa hanya karena ia menghilangkan pusakan sekte yaitu Segel Naga Bengis. Lalu Qianyu mengatakan bahwa ia ingin menantang Menara Naga Bengis yang menurut aturan sekte siapa yang menginjakkan kakinya di lantai 20 akan memiliki kualifikasi untuk ujian di tanah terlarang Naga Azur. Dan Fang Jiao mengatakan bahwa setidaknya harus berada di ranah roh bela diri untuk mencapai lantai 20 karena Menara Naga Bengis berisi kekuatan naga dan api yang mengerikan. Dan hanya Lie Qingseng dari Naga Bengis yang bisa mencapai lantai 20 dengan nadi naga merahnya. Qianyu pun diremehkan karena dirinya hanyalah seorang praktisi belaka. Dan Fang Jiao sepakat dengan Qianyu bahwa dirinya akan mengizinkan Qianyu untuk mengikuti ujian tanah terlarang jika ia mampu mencapai lantai 20 dan jika tidak mampu Qianyu harus keluar dari Sekte Naga Bengis. Qianyu pun diremehkan karena begitu lemah. Namun semua kaget setelah Qianyu mendapatkan domain naga sejati miliknya.真龙领域？我怎么会凝练出真龙领域？这到底是什么领域？像这般恐怖？他真的做到了！等一下，他没有停下。第20层。Qianyu pun terus berlari, melewati lantai 20 dan menuju puncak menara. Dan semua pun kembali tercengang karena Qianyu melewati lantai 40, yang sejauh ini hanya ada 3 legenda dari Sekte Naga Bengis yang mampu mencapainya. Dan lalu Qianyu pun akan memecahkan sejarah Sekte Naga Bengis bila sampai puncak Menara Naga. 第20层，他真的做到了！不可能，在我猎龙宗历史中，从未有人登上过猎龙宗，至今只有3位传奇踏上过猎龙台45层。天哪，40层了！你们猎龙宗上古记录吗？还有3层。既然上天赐我机会，那我必定登顶。
Sesampainya di puncak, Yannie pun mendapatkan sebuah token yang langsung dimakan oleh naga yang berada di dalam dirinya. Dan ia langsung memperoleh kekuatan baru yang bernama teknik naga guntur Empiron. Empira, yo itulah ya.这力量是雷电之力。我不知道为什么会得到这股力量。我可以复仇了。谢意了，很快我就会杀到神域幽庭，为我父亲报仇。 Ketua sekte pun terkejut dengan Yannie yang telah mendapatkan kekuatan hebat tersebut. Dan menurut ketua sekte ada beberapa teknik di benua Xinyao. Teknik spiritual, teknik surgawi, teknik Taoism, teknik suci, teknik kaisar, dan teknik ilahi yang legendaris. Yannie yang mendapatkan sebuah token dari menara tersebut akan dianggap mencuri. Dan Yannie harus dihukum berat karena menurut Jinglong, semua token yang berada di sekte naga bengis adalah milik sekte. Dan Liu Qingsheng yang menatap dengan penuh emosi. 到了一滴龙血，宗主，如果他真的能活下来，我们该如何处置他？私自窃取本宗机缘，必须严惩。哼，猎龙宗所有机缘都属于本宗。Yannie pun tidak terima kalau token yang didapatkan dengan susah payah akan diberikan kepada ketua sekte. Yannie pun mengatakan bahwa dirinya telah dikenali oleh menara naga bengis. Dan jika ketua sekte merebut paksa token tersebut, maka ia akan dihukum oleh menara naga bengis tersebut. Jinglong pun ingin mengambil paksa dan benar saja. Boom, mental cok. 我已经得到猎龙台认可，我不怕告诉你。你以为本宗会相信你的鬼话？如果宗主强行抢夺机缘，只会遭到猎龙台报。既然你不愿意交出猎龙台，休怪本宗无情。Jinglong yang tidak menganggap remeh lagi Yannie mengeluarkan cakahnya dan kembali menyerang. 本宗就是天，任你有三头六臂也没有用。楚千叶，本宗倒是小瞧。Perangi loh, gak seru belas cok. Yannie pun ingin meladeni ketua sekte dengan serius, namun dihentikan oleh Fang Jiao karena ketua sekte lemah melakukan itu demi sekte. Dan Yannie pun dianggap lulus ujian menara naga bengis dan juga memiliki kualifikasi untuk percobaan tanah terlarang naga azur. Dan Yannie pun akan meditasi di menara tersebut. Dan niatan jahat dari Liu Qingsheng bahwa dirinya akan merebut token yang didapatkan oleh Yannie saat ia berada di tanah terlarang naga azur, karena Yannie tidak lagi berada dalam lindungan naga bengis. Sebelum pergi ke tanah terlarang, Fang Jiao memberikan arahan kepada muridnya bahwa akan ada murid dari sekte lain. Oleh karena itu, mereka harus bersatu dan jangan saling membunuh. Tapi tatapan berbeda dari hati yang buasa dilihatkan bahwa Fang Jiao ingin Yannie celaka. 传送阵，送你们进入青龙禁地历练。记下。Arigatou gozaimasu.